Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berlibur buat yang berlibur hari ini. Hari ini saya ingin sharing tentang branding. Ini sharing tentang branding dari bisnis yang saya kerjakan. Jadi kalau menurut para ahli branding, branding tuh terdiri dari 3 tahap. Yang pertama tuh brand concept, yang kedua brand delivery, yang ketiga brand improvement. 3 tahap ini harus matching ya. Misal kita di Jawara Bangunan nih, waktu kita awal mau membranding Jawara Bangunan tuh kita melakukan riset terlebih dahulu. Kita tanya banyak orang, kita tanya apa yang diharapkan tentang toko bangunan, apa yang selama ini mereka keluhkan tentang toko bangunan. Kita tuh research gitu. Nah, setelah kita riset nih, kita mendapatkan 3 poin penting gitu yang publik harapkan dari toko bangunan. Pertama tuh mereka ingin harga murah. Nah, ini jamak lah ya, harga murah. Yang kedua, mereka banyak mengeluhkan kalau banyak toko bangunan tuh yang pelayannya tidak ramah. Nah, ini jadi misalkan ditawar, harga di sana juga cuma segini, kenapa di sini agak mahal? Banyak yang marah itu toko bangunan, katanya ya udah kalau mau murah sana aja gitu kan. Nah, masyarakat tuh nggak suka gitu kalau pelayanan tidak ramah. Yang ketiga, banyak juga keluhan dari masyarakat, banyak toko yang pelayanannya tuh tidak tidak cepat gitu. Jadi misalkan pesan hari ini kirimnya 2 hari lagi gitu kan. Nah, jadi ketika kita membuat brand konsep untuk toko Jawara Bangunan nih, nah ini yang kita kedepankan. Kalau kalau teman-teman perhatikan di iklan-iklan kita selalu sebutkan 3 ini gitu. Jadi kita bilang harga murah, pelayanan ramah, pengiriman cepat. Nah, ini konsepnya. Nah, yang kedua adalah brand delivery. Nah, setelah kita melakukan kita sudah punya konsep brand kita mau seperti apa, kita harus mendeliver ke publik. Nah, salurannya lewat mana? Kalau Jawara Bangunan kita salurannya lewat Facebook gitu. Jadi kalau di Facebook itu kita bisa setting area gitu. Misalkan kita bisa setting radius berapa kilometer nih iklan ini akan kita sebarkan ya. Kemudian kita juga bisa setting usia. Jadi segmen kita itu adalah orang yang sudah menikah gitu kan, karena orang yang bikin rumah biasanya orang yang sudah menikah gitu kan. Jadi kita set usia tuh antara 28 sampai 55 kalau nggak salah. Di situ juga kita bisa setting hobi gitu. Kita bisa setting jenis kelamin, kita bisa setting macam-macam supaya iklan kita itu mengenai orang yang tepat gitu kan. Jadi kita kan tidak berguna kita bikin iklan toko bangunan tapi menyasarnya anak-anak ABG gitu kan itu tidak tepat gitu. Nah, oke. Yang ketiga ini yang penting, yaitu brand improvement. Jadi ketika kita sudah beriklan, kita bilang pengiriman cepat, kita bilang pelayanan ramah, kita bilang harga murah gitu kan. Nah, ketika publik datang, ketika publik belanja ke tempat kita, nah mereka ini akan mencari nih 3 apa yang kita tawarkan gitu, apa yang kita iklankan gitu. Kalau apa yang kita iklankan itu konsisten dengan apa yang kita berikan, misalkan itu masyarakat akan loyal gitu. Tapi kalau misalkan kita bilang harga murah, ternyata harganya mahal gitu kan. Terus kita bilang pelayanan cepat, ternyata mereka pesan sekarang dikirim 2 hari kemudian gitu kan. Kita bilang juga pelayanan ramah, tapi ternyata malah marah-marah gitu kan yang jaga tokonya gitu kan, konsumen. Nah, ketika si antara brand konsep dengan brand improvement itu tidak sejalan, itu orang akan kecewa, itu customer akan kecewa dan dia akan berhenti gitu. Mungkin mereka akan coba sekali, tapi setelah itu mereka akan tinggalkan. Oke. Jadi kita harus ketika kita ingin produk kita diterima, kita harus konsisten antara brand konsep dengan brand improvement. Oke. Terima kasih sharing untuk hari ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.